Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan bicara soal khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah bagian yang penting yang perlu kita pelajari, karena ini nanti akan bicara soal bagaimana moralitas itu kita kembangkan. Moralitas sebagai apa? Sebagai murid Kristus. Nah, nanti akan kita bagi dua bagian sehingga nanti ada pemahaman yang lebih menyeluruh tentang khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit itu ada dua Injil yang bicara dan memiliki yang namanya kemiripan dengan khotbah di bukit, yaitu Matius bab 5 bab sampai bab 7, lalu Lukas bab 6. Kalau ada beberapa tambah lagi tersebar di Lukas 14 dan sebagainya. Jadi ini kalau kita belajar sinoptik, nanti kita akan melihat bahwa khotbah di bukit ini terdiri dari ada dua. Jadi di Matius ada, di Lukas juga ada. Ini. Sebelum masuk ke situ ya. Ya. Nih. Jadi kalau Anda baca kitab suci, lalu nanti akan ketemu misalkan khotbah di bukit. Lalu di situ ada Matius berapa, lalu dalam bawahnya ada tanda kurung. Itu namanya paralel. Jadi khotbah di bukit di Matius bab 5 sampai 7 itu punya paralel di Lukas. Ini paralelnya. Nah, kalau di Matius disebut sebagai khotbah di bukit. Kenapa di bukit? Karena memang pada waktu itu di konteksnya adalah Yesus naik ke sebuah bukit lalu berkhotbah. Nah, kalau di Lukas itu biasanya dikenal dengan khotbah di ladang. Karena apa? Yesus khotbahnya di sebuah dataran begitu. Dikatakan begitu dalam konteks konteks Injil Lukas. Maka dikatakan bahwa khotbah di bukit antara Matius dan khotbah di ladang yang punyanya Lukas itu ya ada mirip-miripnya, punya kemiripan tapi juga punya perbedaan. Nah, kalau Injil Matius dan Lukas dikatakan lebih mirip dengan Markus, maka bisa dikatakan bahwa Matius dan Lukas mengambil sumber dari tradisi yang sama, yaitu tradisi Ki dari Quelle. Jadi biasanya Lukas, Matius itu mengambil dari Markus, karena Markus adalah Injil yang paling pendek, begitu keterangannya. Tetapi ternyata di Markus tidak ada, maka ini pasti mengambil dari tradisi Ki, tradisi yang lain, begitu. Tetapi Matius sendiri juga punya sumbernya ketika mengarang Injil, sehingga dia juga punya sumbernya yang berbeda dengan Lukas. Nah, mari kita lihat ini hipotesis dua sumber. Ya. Ini namanya hipotesis dua sumber, bahwa Injil Matius itu mengambil banyak dari Markus, tapi juga mengambil dari tradisi Ki. Tetapi dia juga punya sumber tradisinya sendiri. Sementara Lukas mengambil banyak juga dari Markus, cukup mendekati sama dengan tradisi Ki, dan juga punya tradisinya sendiri. Jadi ini namanya teori dua sumber, bahwa kalau kita ngomong Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Matius dan Lukas itu mengambil dari Markus, tapi juga sama-sama mengambil dari tradisi yang lain, tradisi Ki, Quelle, sambil dia tetap punya tradisinya sendiri. Nah, tradisi Ki, tradisi Quelle diduga tradisi kuno yang terbangun setelah Yesus wafat. Jadi saat Yesus dikumpulkan, dicatat oleh jemaat purba. Saat Yesus meninggalkan, para murid meninggalkan Palestina, supaya ajarannya menjadi utuh dan jangan sampai diselewengkan. Nah, tradisi Ki ini menunjukkan suatu kristologi yang menjunjung Yesus sebagai Tuhan yang maklumkan kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi mengapa nanti kok
Berbeda ya Matius dan Lukas. Ada sama, ada perbedaannya. Dan di Markus tidak ada. Nah, maka kalau dilihat secara lebih menyeluruh, ini di gambar ini bagaimana Lukas, Matius, dan Markus itu hubungan satu sama lain. Banyak dari Markus itu diambil oleh Matius, Lukas, tapi yang tadi segi itu di Matius dan Lukas kira-kira menguasai 23 dan 25%. Ini tadi segi tadi. Ya, sekarang kita masuk pada khotbah di bukit. Maka bagian pertama Anda harus membaca. Jadi teman-teman harus membaca sendiri bab 5 sampai bab 7. Karena ini bagian yang penting. Nah, bab 5 awal kita bicara soal sabda bahagia. Ucapan bahagia atau makarismus. Mengapa makarismus ini penting? Karena ini preambul pembukaan. Khotbah di bukit ini dibuka dengan ucapan bahagia. Tonnya dari sabda khotbah di bukit ada di sini. Nah, makarismus ini menjadi pernyataan. Siapa sih sebetulnya yang punya kerajaan surga? Lalu syaratnya apa masuk ke dalam kerajaan surga? Maka makarismus yang ada dalam sabda bahagia itu merupakan fakta profetis yang mewartakan kerajaan Allah yang mendatang itu sekarang ini juga kepada orang-orang miskin. Pada makarismus terakhir, 3 makarismus, janji-janji yang diungkapkan sebenarnya diangkat sampai semuanya bermuara kembali dalam apa? Ulangan maklumat kerajaan surga yang merangkum segala-galanya. Mari kita melihat. Nah, apa yang perlu dicatat dari sabda bahagia ini? Jadi, poin yang penting adalah kerajaan surga itu sampai pada orang miskin. Pada mereka yang berduka cita. Kerajaan surga sampai pada kenyataan hidup di dunia. Kalau dulu hukum agama mengatakan taatilah perintah agama, taatilah perintah Allah, maka kamu mendapatkan bahagia. Berbahagialah kamu karena kamu adalah umat Allah. Kamu yang miskin. Ini yang baru. Kalau dulu taatlah, setialah, begini begitu, maka kamu akan begini. Tapi sekarang dibalik. Berbahagialah kamu tanpa reserve, tanpa ada syarat. Artinya apa? Kalau dulu manusia harus berbuat, sekarang Allah mendahului. Allah berinisiatif mendahului tindakan dan usaha kewajiban manusia. Jadi kesenangan Allah itu diumpamakan, diberikan kepada orang miskin. Sebenarnya begini, saya mau menerangkan dengan menurut saya sesuai yang sederhana ya. Jadi berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah yang menderita, berbahagialah orang yang direndahkan. Artinya apa? Ini kenyataan manusiawi. Bukan sekali miskin di hadapan Allah. Itu berarti miskin secara rohani, bukan. Tapi ini betul-betul keyakinan, kenyataan, pengalaman hidup manusia yang memang miskin. Jadi siapa yang miskin? Manusia. Siapa yang menangis? Manusia. Siapa yang berduka? Manusia. Siapa yang menderita? Manusia. Jadi berbahagialah orang yang miskin. Siapa? Manusia. Manusia berbahagialah. Jadi sungguh-sungguh jangan ditafsirkan lalu itu berarti miskin secara rohani, haus secara rohani. Bukan. Ini betul-betul realitas hidup manusia. Manusia yang mengalami lapar, haus, miskin dan sebagainya. Jadi kalau Yesus mengatakan berbahagia orang miskin, berbahagia hai kamu manusia. Karena apa? Karena mereka yang haus, lapar, miskin didatangi oleh Allah. Jadi kendati malam mereka berjumpa dengan Allah. Nah, keselamatan ini, sabda bahagia ini bersifat futur, pasif. Artinya apa? Saya tidak perlu berjuang, karunia.
futur menanti kepenuhannya ke depan. Eskaton kan begitu. Nah, maka kalau kita menafsirkan sabda bahagia, apa yang perlu kita lihat? Bahwa sekarang senyatanya kerajaan Allah itu hadir di dunia. Tidak usah kita berusaha, tidak usah kita tidak buat A, B, C, dan D. Buktinya apa? Buktinya adalah Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia sama seperti kita. Gak ada syarat apa-apa, gak butuh apa-apa, sudah datang. Jadi sekarang geraknya dibalik. Kalau dulu manusia mendatangi Allah, harus taat dan itu perjanjian lama. Di perjanjian baru berubah, Allah mendatangi manusia. Kerajaan Allah itu sekarang hadir di tengah-tengah manusia, cuma-cuma. Berikutnya Matius 5, 13, 16. Garam dan terang. Garam itu sesuatu yang mengasinkan. Garam yang tidak asin tidak ada gunanya lagi, dibuang, diinjak orang. Terang itu fungsinya memberi terang, jangan disimpan di bawah tempat tidur. Kalau di bagian berikutnya dikatakan bahwa, karena di bagian berikutnya dikatakan bahwa sekarang ini kerajaan sudah hadir. Allah berinisiatif mendatangi manusia. Maka ini terus manusia mau ngapain? Harus bagaimana? Nah ini. Bagaimana kerajaan surga itu dihayati, disambut dalam hidup manusia? Maka jawabannya sederhana. Menjadi garam dan terang. Jadi kalau kerajaan Allah sudah hadir, datang kepada saya, kepada kita manusia, maka berikutnya ditanyakan, Yun jawabnya kayak apa? Anda harus menjadi garam dan terang. Karena itulah berarti menjadi murid. Maka murid di dunia yang menerima terang, menerima kerajaan Allah itu perlu menjadi garam dan terang dunia. Maka kalau kita pakai bahasa negatif, seorang murid yang tidak menampakkan kemuridannya di tengah dunia itu gak masuk akal, nonsense, omong kosong. Maka seorang murid pada hakikatnya harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, lalu berikutnya dikatakan persoalan Taurat dan Nabi-Nabi. Bahwa Yesus tidak mau menghilangkan hukum Taurat dan Nabi-Nabi, tapi dia lebih mau menggenapinya. Jadi mau menggenapi. Apa artinya? Kalau Yesus tidak membuang satu iota pun, satu titik sekalipun dari hukum Taurat, artinya bahwa kita sebagai orang Kristen juga harus taat pada Taurat, tetapi kacamatanya Kristus. Karena Kristus yang kita ikuti. Taurat dan Nabi-Nabi harus kita ikuti karena Kristus. Bukan karena Tauratnya sendiri, bukan karena Nabi-Nabi sendiri, tapi karena Kristus. Karena apa? Kristus adalah penggenapan. Kristus penggenapan. Jadi Taurat, Nabi-Nabi itu mendapat kepenuhannya dalam Kristus. Menjadi mengikat karena Kristus. Maka bagi kita sebagai orang Kristen, Taurat itu mengikat. Karena Kristus dan Taurat serta setiap hukum yang wajar mendapat lingkup dan tafsirnya yang baru dalam Kristus. Jadi Kristus menjadi pengikat, penafsiran baru yang harus kita ikuti sebagai orang Kristen. Itulah mengapa katakan bahwa aku tidak akan menghilangkan seiota pun, satu titik pun dari kitab Taurat dan Nabi-Nabi. Maka di bagian berikutnya nanti silakan kembali ya. Jadi kita harus membaca kitab suci. Jadi tolong membaca kitab sucinya supaya Anda mengerti betul apa yang saya jelaskan.
Karena saya tidak akan baca teks kitab suci ini, saya akan menerangkan poin-poinnya. Bagaimana Taurat ditafsirkan? Ini berikutnya tadi. Tidak dikurangi, tapi dilengkapi. Dipenuhi, mendapat maknanya dalam Kristus. Nah, ini semua menjadi relevan dalam bagian berikutnya, soal antitesis. Antitesis pertama, jangan membunuh. Matius bab 5 ayat 12-8. Jadi seringkali dikatakan bahwa kehendak Allah tidak hanya perihal perbuatan dan pelaksanaan, melainkan juga termasuk maksudnya yang mendalam. Jadi kita seringkali mendengar kata, oke, jangan membunuh. Itu hukum Taurat mana begitu. Orang yang bunuh pantas dihukum. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang lebih daripada itu. Apa? Bukan hanya orang yang membunuh. Kalau kamu membenci saudaramu, kalau kamu mengata-ngatai jelek saudaramu, menghujat dia dengan kata-kata yang tidak pantas, ini pantas dihukum. Karena apa? Hendaknya kamu ini murni. Jadi bukan hanya orang yang membunuh yang pantas dihukum, bahkan orang yang membenci saudaranya pantas dihukum. Ini penting. Jadi menurut Yesus, menurut relasi antara manusia ini penting. Kalau saya dengan teman tetangga saya yang kelihatan aja tidak bisa baik, apalagi dengan Allah yang tidak kelihatan, maka ya Anda harus baik dengan orang lain. Anda tidak mungkin mengatakan, oh, saya mencintai Allah, tapi saya membenci tetangga saya yang Muslim. Bohong. Anda mengatakan saya setia berdoa kepada Allah, tapi Anda benci dengan teman tetangga kamar Anda. Ini bohong. Jadi bukan hanya kalau membunuh Anda pantas dihukum. Antitesisnya adalah bahkan kalau Anda membenci saudara Anda pantas dihukum. Kayak dibutuhkan apa? Kemurnian. Kemudian relasimu dengan sesama. Kalau sama aja Anda itu nggak suka, membenci, nggak usah ngomong tentang Allah lah, bohong semua itu. Kasihlah sama manusia, jadi kau bisa betul-betul mengasihi. Hidup yang dipenuhi dengan kebencian terhadap sesamanya, nah ini menjadi sungguh-sungguh tidak Kristiani. Jadi kita seringkali berada di realitas ini. Anda rajin sekali berdoa, Anda rajin ke gereja, Anda rajin misa, tapi benci pada sesama Anda, benci pada tetangga Anda, benci pada orang-orang di sekitar Anda. Itu nonsens, omong kosong. Yang kedua, antitesis kedua, jangan berzina. Dalam konteks orang Yahudi, perzinahan itu dilarang. Karena perzinahan terjadi antara seorang laki-laki dan dengan istri orang lain. Jadi istri itu dalam konteks orang Yahudi, orang Israel, dipandang sebagai milik. Jadi istri, anak itu hak miliknya suami. Maka kalau seorang laki-laki lain berselingkuh dengan seorang istri orang lain, maka dia mengganggu hak milik orang lain. Maka ini pantas dihukum. Tapi bagi Yesus, perzinahan bukan soal hukum, tapi soal moralitas. Apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan, niat-niat apa yang ada dalam diri saya, itu. Maka
kehendak Allah itu adanya di mana? Di hati. Jadi apa yang saya lakukan itu pencerminan dari apa yang saya kehendaki, apa yang saya niatkan dari dalam diri saya sendiri. Maka Yesus katakan dengan tegas, kalau matamu itu membuat kamu celaka, ya sudah dicungkil saja. Kalau tanganmu itu membuat kamu celaka masuk dalam neraka, potong aja. Bukan hanya orang berzina yang pantas dihukum. Kalau kamu melihat seorang perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina dalam hatimu. Kenapa? Moralitas itu berkembang muncul dari hati. Hati itulah menjadi tempat di mana Anda mengolah sesuatu, dan dari hati itu timbul keinginan, timbul tindakan-tindakan. Maka hati juga harus murni. Jangan sampai hati menjadi tidak murni. Itu tadi. Jadi Yesus mau kemurnian yang sungguh. Bukan hanya setelah dilakukan baru dinilai, dilarang, tidak. Sebelum dilakukan niatmu itu harus dibetulkan. Maka perintah jangan berzina artinya adalah itu. Bahkan melihat perempuan saja dan menginginkan dia sudah berzina. Maka hati harus dijaga, kemurnian diri harus dijaga, supaya sungguh bersih di hadapan Allah, bersih dari niat-niat yang tidak baik. Antesis ketiga, soal perceraian. Perceraian tidak berlaku lagi. Jadi disamakan antara perceraian dan perzinahan. Jadi dalam tradisi Yahudi ada izin untuk menceraikan wanita kalau ketahuan berzina, tetapi Yesus mengatakan tidak bisa, tidak boleh menceraikan istri. Karena apa? Perkawinan bukan sekedar soal ikatan hukum, tapi sebuah hubungan kesetiaan timbal balik antara suami dan istri. Ini ikatan dasariah. Maka bukan hanya tadi seperti saya katakan, suami punya hak atas istri, tidak, tapi juga istri punya hak atas suami. Jadi perceraian tidak berlaku lagi. Sementara dalam tradisi orang Israel, orang boleh menceraikan, tapi Yesus mengatakan tidak bisa. Perceraian menjadi sesuatu yang tidak diizinkan karena kedua-duanya memiliki ikatan yang sama di hadapan Allah. Ini ikatan dasarnya. Nah, masih ada problem memang terkait dengan porneia. Jadi kekecualian karena zina ini memang belum ditemukan penjelasan yang cahaya. Tapi penjelasan itu sendiri pun sudah ditentang oleh Yesus terkait dengan Yesus tidak mengizinkan terjadi yang namanya perceraian. Antesis keempat terkait dengan yang namanya kejujuran. Jadi begini, kita harus melihat tradisi orang Israel ya. Jadi kalau ada seorang A dituduh misalkan, dituduh mencuri, lalu dia dihadirkan dua saksi mengatakan bahwa saya bersumpah bahwa orang ini mencuri, maka ya sudah, berarti dia mencuri. Ya. Nah, problemnya adalah begini, kita ini sering bersumpah palsu. Jadi di Taurat jangan bersumpah palsu ya. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan bahwa sumpah itu tidak perlu lagi, tidak boleh. Karena apa? Karena kalau bersumpah berarti saya menyeru kepada Allah agar ia menjamin kebenaran omongan saya. Loh, iya. Siapa yang ngomong? Saya. Tapi saya minta kepada Allah supaya Allah menjamin kebenaran saya. Saya bersumpah demi Allah. Berarti yang menjamin siapa? Allah. Yang melakukan siapa? Saya manusia. Ini is bullshit. Ini betul-betul bullshit. Tidak mungkin. Si manusia yang ngomong sendiri ya, manusia yang bertanggung jawab. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Itu saja. Karena apa? Kita ini tidak gini ya.
Saya bersumpah demi kepala saya. Memangnya kamu punya kepala? Kepala itu milik Allah, bukan milikmu. Saya bersumpah demi rambut saya. Memangnya kamu bisa mengatur rambutmu, menghitamkan atau memutihkan rambutmu? Tidak. Itu adalah hak Allah sendiri. Jadi bahkan kita tidak bisa bersumpah demi tubuh kita, demi diri kita sendiri, karena ini semua bukan milik kita. Ini semua mata-mata milik Allah. Maka cukuplah kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Sudah selesai. Tidak usah ribet-ribet dengan segala macam sumpah saya bersumpah bahwa saya bicara bujur. It's no sense. Jangan menuntut jaminan kebenaran pada orang lain, pada Allah. Kamu yang lakukan, kok menuntut kebenarannya pada Allah? Lakukan saja. Katakan saja. A katakan A, B katakan B. Selebihnya dari sejarah. Dari lagi yang lain. Maka jujur. Bahkan dalam hal yang paling biasa, kita harus jujur. Antesis 5, pembalasan. Hukum Yahudi mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Ini adil. Menurut hukum tata pidana. Menurut hukum orang Israel itu adil. Nah, menurut Yesus dasar ini perlu dimaknai secara baru. Apa sih artinya keadilan? Bagi Yesus, kewajiban dan keseimbangan hak janganlah menjadi dasar bagi hubungan dengan sesama. Karena apa? Coba sekarang begini. Tangan ganti tangan. Tangan saya terpotong oleh orang A misalkan. Kan tangan ganti tangan. Maka saudara saya B memotong tangannya A. Tangan ganti tangan. Saudaranya A, C menuntut pada B. Tangan ganti tangan, potonglah tangannya B. Sampai kapan selesainya? Keadilan tidak menyelesaikan masalah. Tidak bisa. Maka logika membalas, logika keadilan harus diganti dengan apa? Pengampunan. Jadi kalau saya melepaskan hak atas keadilan saya untuk menuntut orang lain semua supaya adil, itu bukan karena saya mau tunduk pada kejahatan, bukan, tapi karena saya mau bahwa kejahatan berhenti. Paus Yohanes Paulus kedua pernah ditembak oleh Muhammad Ali Agha. Apa yang dibuat oleh Paus? Memaafkan, mengampuni. Paus tidak mendendam orang itu. Memaafkan, mengampuni. Karena dengan begitu, maka perbuatan jahat akan berhenti. Tapi kalau dia menuntut kematian, menuntut Muhammad Ali Agha ditembak segala macam, ini kejahatan akan terus berlangsung. Ini. Jadi bagi Yesus pembalasan tidak berlaku lagi. Keadilan itu bukan dalam kacamata keadilan manusiawi, mata ganti mata, tapi keadilan dalam kacamata Allah. Di mana apa? Kejahatan itu bisa berhenti. Maka kita boleh dan perlu melepaskan tuntutan atas keadilan. Karena dengan begitu maka kejahatan akan berhenti. Berikutnya, antesis yang keenam. Cinta tak terbatas. Apa yang seringkali terjadi pada hidup kita? Kita seringkali hanya mengasihi orang-orang yang menyayangi saya. Kita hanya mengasihi saudara-saudara saya. Tapi kita tidak pernah mengasihi musuh-musuh kita. Ini. Jadi, Yesus mengatakan cintailah musuhmu. Bukan hanya mencintai sesamamu, cintailah semuanya, bahkan musuhmu sekalipun. Ini kekasihan anak-anak Allah. Karena ini menyangkut upah di surga, kesempurnaan.
Kenapa? Kita tidak boleh hanya mencintai sama saya. Jadi begini, seringkali kita berbuat begini kan. Jadi saya berbuat baik pada A, lalu nanti karena A merasa pernah diperbuat baik oleh saya, lalu dia A berbuat baik pada saya. Apa artinya? Ya sudah, selesai. Kebaikan saya sudah dibalas oleh A, maka saya juga bukan orang baik lagi. Ini seringkali terjadi misalkan. Kenapa orang-orang ibu-ibu itu suka kalau ada tetangganya punya hajatan, dia selalu membantu. Dalam bahasa Jawa namanya rewang, membantu memasak dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya besok kalau ibu itu punya hajat, ibu-ibu yang lain juga mau datang untuk rewang, untuk membantu masak ini dan itu. Ini artinya apa? Sebetulnya tindakan ibu untuk rewang itu bukan tindakan kebaikan. Itu udah saja supaya saya dapat untung, supaya nanti saya bisa kembali lagi. Jadi kalau kamu berbuat baik, sudah lepas saja, berbuat baik saja. Nggak usah berpikir nanti akan saya dapat ini, dapat itu, dapat itu. No, berbuat baik saja, titik. Karena apa? Itu nanti upahnya di surga. Ya, jadi seringkali solidaritas kita itu hanya kepada orang-orang yang sama dengan kita. Sahabat saya, orang-orang yang pernah baik hati pada saya. Tapi kita seringkali tidak pernah berbuat baik pada orang lain yang adalah orang-orang yang jauh dari kita. Maka kesempurnaan Allah dan upah di surga tidak diraih oleh manusia dengan perbuatannya yang digerakkan Allah, tapi dengan perbuatan manusianya. Hidup dalam kesempurnaan Allah. Hiduplah dengan tulus dan kudus. Cintailah setiap manusia tanpa pandang bulu. Maka seringkali kita tak mengatakan diri. Orang yang suci itu seperti apa sih? Orang yang suci adalah orang yang tidak mengatakan bahwa dirinya suci. Kalau orang mengatakan bahwa dirinya suci, maka dia tidak suci lagi. Orang yang baik adalah orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak baik. Kalau sekali dia mengatakan dia orang itu baik, berarti dia sudah mendapatkan pujian. Bukan itu yang kita maksud. Cinta sungguh tak terbatas kepada siapapun. Kalau hanya pada teman sendiri, tidak ada artinya. Nah, apa maknanya antitesis bagi kita sebagai orang Kristen? Jadi, melalui antitesis dipertentangkan prinsip hukum, dasarnya hukum agama, dan nilai baru. Banyak nilai-nilai itu masuk akal. Soal kejujuran, soal membenci saudara, soal mencintai musuh. 6 hal tadi. Nah, tetapi nilai-nilai itu harus dilihat bukan berdasarkan akal budi manusia, tapi mengalir dari sikap Allah terhadap manusia dan dari cara Allah berkarya. Maka setiap nilai yang masuk akal mendapat dinamika dan selalu menantang manusia. Tujuan tes itu apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan Allah supaya nyata dalam hidup, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Sungguh dengan antitesis diharapkan supaya dalam Kristus Tuhan Allah sungguh semakin berkuasa. Baik, cukup untuk bagian ini. Kita cukupkan, meskipun nanti ada bagian kedua terkait dengan khotbah di bukit, itu bagaimana doa, lalu juga puasa, lalu derma, itu bagaimana dia dilakukan di hadapan Allah. Tapi bagian ini kita cukupkan dari sabda bahagia, lalu juga bagian kedua yaitu namanya antitesis. Terima kasih.